yang ditulis oleh Fatinu Febriana dan diterbitkan oleh Nabila Idea. Ya, sebuah buku dengan judul Kartini Mati dibacakan oleh Sutarto. Lantas bagaimana dengan Portugis? Sejak Pangeran Heri sang navigator Portugis sudah berencana untuk mengarungi samudra. Awalnya tujuan ekspedisi ini adalah membangun hubungan persahabatan dengan John, seorang raja Kristen yang kaya raya di Afrika. Sebelum ekspedisi dimulai, John sudah menulis surat pada Paus bahwa dirinya bersedia bekerja sama untuk merebut Yerusalem dari genggaman orang-orang Islam dan membangun kerajaan Kristen di seluruh dunia. Gayung pun bersambut. Portugis telah menemukan teman sejati untuk menghancurkan kerajaan Islam. Ketika Raja Manuel I 1469 sampai 1521 berkuasa, karena merasa kecolongan oleh keberhasilan Spanyol, ia segera memerintahkan kepada seorang pelaut bernama Vasco da Gama untuk mencari jalan lain menuju sumber emas. Kepada Vasco da Gama, sang raja berkata, Spanyol sudah menemukan India lewat Atlantik. Kita kalah dalam mencari jalan laut ke timur. Keadaan ini jangan dibiarkan lebih lama. Portugis harus mencari jalan dan mencari wilayah baru. Sekarang kau Vasco da Gama, kuperintahkan berlayar ke timur untuk mencapai India. Kau ingat pelayaran Bartolomeus Dias tahun 1456? Dia hanya sampai Tanjung Harapan. Kau kuutus terus melewati Tanjung itu sampai ke India. Bila kau berhasil, niscaya segala kehormatan dan harta kulimpahkan padamu. Sebetulnya sebelum Vasco da Gama, Portugis sudah berusaha sampai ke India, yaitu pada masa Pangeran Henry, sang navigator berkuasa. Waktu itu tahun 1488, ekspedisi Portugis yang dipimpin Bartolomeus Dias sudah sampai ke Tanjung Harapan. Akan tetapi armada ini kembali lagi ke Portugis. Pengalaman inilah yang menjadi bekal Vasco da Gama, seorang pelaut kelahiran Sines, Portugis, untuk menjalankan kehendak sang raja. Pada tanggal 8 Juli 1497, Vasco da Gama dengan 4 buah kapal dan 1.700 orang kelasi meninggalkan pelabuhan Portugis. Sebelumnya kepergiannya kapal-kapal, sebelum kepergiannya kapal-kapal, sebelum kepergian kapal-kapal tersebut telah diberkati oleh sang raja dan pemimpin gereja dengan tujuan kejayaan Portugis dan Kristen. Armada Vasco da Gama menuju Tanjung Verde. Dari tempat ini mereka menelusuri pantai Afrika, jalur yang sama yang ditempuh oleh Dias, kemudian berlayar menuju selatan menjauhi Samudra Atlantik. Dia berlayar terus jauh ke selatan dan kemudian membelok ke timur mencapai Tanjung Harapan. Hampir selama 93 hari mereka terombang-ambing di atas gelombang laut, tak pernah melihat daratan sama sekali. Pada tanggal 22 November, armada Vasco da Gama mengitari Tanjung Harapan, kemudian berlayar ke utara. Dalam pelayaran ini beberapa kali ia membuang sauh dan berbagai kota muslim seperti Mombasa dan Malindi yang kini bernama Kenya. Di Malindi dia ambil seorang petunjuk jalan bangsa India yang menuntunnya selama 23 hari melintasi Laut Arab menuju India. Selama dalam perjalanan menuju India, Vasco da Gama berlaku sebagaimana bajak laut. Ia merampas dan membunuh orang-orang di kapal yang melintas di dekatnya. Tentang kekejaman dan kebiadaban Vasco
Gama dalam ekspedisi ini betul-betul ganas. Di luar perairan pantai India, dia merampas sebuah kapal Arab yang sedang lewat dan sesudah memindahkan muatannya, tetapi tidak penumpangnya. Dia bakar kapal itu di tengah laut. Kesemua penumpang yang ada di atas kapal termasuk perempuan dan anak-anak musnah. Begitulah kebiadaban armada Vasco da Gama. Ini membuat kapal-kapal lain yang melihat tanda salib di layar segera menyingkir, menjauhi. Perairan yang dilaluinya menjadi lengang. Setiap pelabuhan yang disinggahinya berubah menjadi pelabuhan mati karena para penghuninya memilih bersembunyi. Akhirnya armada Vasco da Gama sampai juga ke India. Tentang kedatangan armada Vasco da Gama ini digambarkan sebagai berikut. Tanggal 20 Mei 1498, sekitar 10 bulan sesudah keberangkatannya dari Portugis, Da Gama sampai di Calicut, kota pusat perdagangan paling penting di India bagian selatan. Menguasai Hindu di Calicut, Samorin mulanya menyambut baik kedatangan Da Gama. Tetapi kemudian Samorin merasa kecewa karena hadiah upeti yang dipersembahkan Da Gama kelewat murah harganya. Berkaitan dengan kekejaman pedagang-pedagang muslim yang menguasai rute jalan perdagangan di Samudra India. Ini menjadi halangan buat Da Gama meneruskan transaksi dagang dengan Samorin. Kendati begitu, ketika Da Gama meninggalkan Calicut bulan Agustus, Da Gama diberi muatan rupa-rupa rempah agar disampaikan kepada pemerintahnya di Portugis, begitu juga sejumlah orang India. Selepas dari India, armada Vasco da Gama kembali ke Portugis. Perjalanan pulang ini telah banyak menewaskan awak kapal Vasco da Gama. Bencana ini terjadi karena mereka kekurangan buah-buahan dan sayur-sayuran, sementara terlalu banyak makan daging. Maka tak mengherankan kalau 4 kapal yang berada dalam rombongan Vasco da Gama, hanya 2 kapal yang sampai ke tanggal 10 Juli 1499 dan kapal Da Gama sendiri baru sampai 2 bulan kemudian, dan 2 kapal tersebut hanya 55 kelasi yang bisa bertahan hidup. Keberhasilan di atas tentu merupakan berkah kepada kerajaan Portugis dan sekaligus Eropa. Sebelum Vasco da Gama sampai ke India melewati wilayah-wilayah di Asia dan sekitarnya merupakan daerah asing, dan dengan keberhasilan ekspedisi tersebut maka Eropa mulai bisa menjadikan kawasan baru tersebut sebagai sapi perahan baru setelah kekalahan mereka dalam perang salib. Tentang hal ini Michel Hahet memberikan uraian sebagai berikut. Perjalanan Vasco da Gama mendobrak keterasingan ini dan menyuguhkan hubungan langsung dengan kebudayaan Eropa lewat jalur laut. Pengaruh serta kekuatan Eropa tumbuh lebih mantap dan lebih kuat di India hingga pada pertengahan abad ke-19. Seluruh anak benua ini jatuh di bawah kekuasaan mahkota kerajaan Inggris. Perlu dicatat, inilah satu-satunya saat dalam sejarah bahwa India dipersatukan di bawah satu penguasa. Sedangkan untuk Indonesia, ulangnya sekedar peroleh pengaruh Eropa. Kemudian seluruhnya jatuh di bawah kekuasaan Eropa. Hanya sesudah pertengahan abad ke-20, daerah-daerah ini memperoleh otonominya. Bagi Vasco da Gama, keberhasilan ekspedisi ke India telah menaikkan derajatnya. Selain mendapatkan gelar kebangsawanan, ia juga mendapat uang dan jaminan pensiun yang berlimpah, kata Raja Manuel I. Ketika
Ketika Raja Manuel I meninggal dan kemudian digantikan putra mahkota oleh raja baru tersebut, Vasco da Gama diangkat menjadi raja muda di India. Namun hanya beberapa bulan sesudah tiba di India, dia jatuh sakit dan meninggal di sana bulan Desember 1524 dan kemudian dimakamkan kembali ke Lisabon. Politik etis. Pelayaran mencari rempah-rempah tersebut berujung pada penjajahan. Belanda menancapkan kuku penjajahannya di Indonesia semenjak kedatangan VOC. Mereka mengeruk keuntungan yang sangat besar. Sampai akhirnya VOC gulung tikar. Aset VOC pun kemudian diambil alih oleh pemerintah. Cara baru penjajahan pun dimulai. Tanam paksa dilakukan. Penduduk pribumi diperas untuk menanam bahan-bahan kebutuhan yang akan dijual di pasar Eropa. Tak mengherankan kalau rakyat pun kemudian tinggal tulang belulang. Semuanya sudah diperas untuk kepentingan penjajah Belanda. Kondisi rakyat jajahan yang semakin menderita ini kemudian memunculkan golongan etisi di Belanda. Van de Vendel mengajukan politik yang diperjuangkan untuk kesejahteraan rakyat. Politik ini dikenal dengan politik etis atau politik balas budi, karena Belanda dianggap mempunyai hutang budi kepada rakyat Indonesia yang dianggap telah membantu meningkatkan kemakmuran negeri Belanda. Diterapkannya politik etis atau etis politik di awal abad ke-20 sering dianggap sebagai awal pangkal kondisi yang membukakan kesadaran berbangsa bagi rakyat Indonesia. Politik etis ketika dirumuskan menimbulkan sikap pro dan kontras, baik di kalangan para intelektual, politisi, dan rohaniawan atau kalangan gereja. Di Belanda ada sebagian yang menentang dalam kadar yang cukup keras di parlemen Belanda. Namun lain pihak ada yang mendukung program ini yang merasa dianggap sebagai sesuatu yang manusiawi atau bahkan sebagai kewajiban moral terhadap rakyat Indonesia. Bersambung pada seri ketiga dari buku berjudul Kartini Mati Dibunuh yang ditulis oleh Eva Tino Febriana dan diterbitkan oleh Nabila Idea.